Puji nama Tuhan. Shalom. Biar pagi hari ini, siang hari ini kita mengucap syukur oleh karena Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit buat kita. Amin. Selamat Paskah buat saudara yang beribadah di rumah. Mari alami dan rayakan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus, dia bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit. Dan dia memberikan kuasa kebangkitannya buat setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang merindukan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap saudara dan saya. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Tadi pagi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Ayub. Di Ayub pasal 19 ayat 25, Ayub adalah tokoh perjanjian lama. Ya, tokoh perjanjian lama yang kenyataannya sekalipun dia hidup ribuan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati dan bangkit, dia punya iman yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Roh Kudus menyatakan pribadinya dalam kehidupan Ayub sehingga Ayub bisa berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Dan akhirnya dia bangkit dari atas debu. Itu iman yang dimiliki oleh Ayub. Jadi sebenarnya saudara, yang namanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, penebus itu sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu. Itu sebabnya ketika hari ini kita mengenal Yesus, itu sebuah anugerah yang besar. Amin. Karena tidak semua ya para tokoh-tokoh di perjanjian yang lama, mereka juga berharap bisa mendengar, bisa mengenal penebus, tetapi mereka belum mengenal namanya. Karena nama Yesus itu masih ditutup oleh Bapa. Baru kemudian di masa perjanjian baru itu dinyatakan. Dan inilah sebenarnya kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan dalam hidup setiap saudara dan saya, orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan hidup yang penuh pengharapan.
kembali yang percaya amin. Kasih tahu dong kanan kirinya, warga yang ada beribadah bersama saudara di rumah, katakan kamu orang baru. Kamu sudah lahir baru. Kamu adalah manusia yang baru. Amin. Itu sebabnya 2 Korintus 5:17, barang siapa tinggal di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama wes bablas itu yang lama ya. Kenapa? Yang lama sudah ikut dikuburkan di dalam kematian Kristus, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kalau Yesus kita ini cuma mati dan tidak bangkit, firman Tuhan katakan sia-sialah kepercayaan. Benar nggak? Ya kan? Kalau Yesus kita tetap mati dan tidak bangkit, kita cuma hanya merayakan Paskah, itu hanya merayakan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, lalu ditunggu-tunggu ya pemimpin kita mati, bersedih, lalu kita berlarut-larut. Kenapa? Ya nggak ada sesuatu yang diharapkan. Tetapi syukur kepada Allah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, Dia telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Wah, ini ayat yang dahsyat, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, kadang seringkali kita tahu kenapa ya hidup saya kok sepertinya ada kutuk, sepertinya pakai usaha ini tidak berhasil, nyoba pekerjaan yang ini kok tidak naik-naik, saya coba usahakan yang ini kok tidak ada terobosan dan sebagainya. Mari belajar, tetaplah tinggal di dalam Kristus, karena Kristus akan mematahkan setiap kutuk-kutuk. Amin. Firman-Nya berkata, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua kelemahan kita itu bagian daripada kutuk dosa. Kutuk dosa diantaranya sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, apalagi saudara, percekcokan, iri, dengki, perpecahan, itu semua bagian daripada kutuk dosa. Dan firman Tuhan mengatakan semua kutuk sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Amin. Dan kutuk juga menjadi berkat. Kapan itu? Ketika saudara dan saya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Karena engkau dilahirkan kembali, engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya mengucap syukur saudara, hari ini saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Itu sebuah anugerah buat saya. Karena keluarga besar kami sebenarnya bukan latar belakang orang Kristen, tapi saya mengucap syukur hari ini saya kenal pribadi Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati dan Dia sudah bangkit buat saya. Dia memberikan saya kelahiran baru. Dia melahirkan saya kembali, sehingga saya bisa berkata, dasa yang sekarang bukanlah dasa yang lama, tapi dasa yang baru. Memang sih saudara, KTP saya, ya, akte kelahiran saya masih tertulis nama orang tua saya, nama ayah dan nama ibu saya. Tetapi saya percaya ketika saya mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, maka sejak itu saya diadopsi. Makanya kalau saudara ingat tentang kebenaran firman Tuhan, setiap kali saudara mau baptis di tempat ini, saya selalu berkata, sebenarnya yang namanya prosesi pembaptisan itu berarti dua arti ketika satu orang dibaptiskan. Yang pertama itu adalah prosesi penguburan manusia yang lama. Yang kedua adalah prosesi adopsi seorang pribadi yang dahulunya manusia berdosa, anak Adam yang pertama. Ketika dia dibaptis, maka dia diadopsi sah menjadi anak dari Adam yang kedua. Siapa itu Adam yang kedua? Pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap saudara dan saya mengucap syukur. Kita adalah manusia Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan. Makanya kenapa lagu-lagu sekolah minggu dari kecil selalu diajari, aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Dari sekolah minggu diajari happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anaknya sama. Anaknya sama? Anaknya Tuhan. Amin. Bilang dong, gini-gini anak Tuhan dong. Haleluya. Saudara bangga jadi anak Tuhan? Amin. Saudara anak raja di atas segala raja. Amin. Bilang, gini-gini anak raja.
Saudara ngaku-ngaku jadi anaknya Pak Lurah saja. Pak Lurah kan bertanya, kamu siapa? Kok ngaku-ngaku anakku dulu siapa kamu? Ya kan? Ini baru ngaku anaknya Pak Lurah saja sudah ditanya siapa lah gitu. Kita dengan punya keberanian, dengan iman dan percaya kepada aku anak raja, aku anak Tuhan di atas segala Tuhan, aku anak raja di atas segala raja. Wah, itu dahsyat loh. Itu dahsyat. Itu sebabnya kenapa Yesus harus bangkit, supaya saudara yang percaya di dalam kematian Kristus, maka engkau dilahirkan kembali, engkau dihidupkan kembali. Karena firman Tuhan kata, tubuh ini mati karena dosa, tetapi roh kita itu dilahirkan kembali. Untuk apa? Firman Tuhan mengatakan kita dilahirkan kembali untuk apa? Untuk menikmati suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi katakan, hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaannya, apa pengharapan hari ini? Apakah kau hidup tanpa pengharapan? Ada banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Ketika ditanya, kamu nanti berharap apa? Apa ya? Aku enggak punya. Saya enggak berharap apa-apa, sudahlah. Tunggu sudah. Tuhan katakan, Tuhan melahirkan kita untuk menerima suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bukan sekedar hidup yang berpengharapan, bukan. Tapi dikatakan penuh pengharapan. Apa artinya penuh? Tidak ada tempat yang kosong. Namanya penuh kan? Full. Penuh. Hidupmu penuh pengharapan. Tapi berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan dalam rumah tangganya, udahlah saya sudah tidak berharap lagi suami saya kembali. Kenapa? Tidak berharap, tidak berani berharap. Suamimu yang mungkin hari ini meninggalkan kau, beranikah kau punya sebuah pengharapan? Aku berharap dan aku percaya satu kali Tuhan akan kembalikan suami. Berapa banyak anak-anak yang hari-hari ini tidak punya pengharapan buat kedua orang tuanya. Mungkin lihat orang tuanya cekcok, mungkin lihat orang tuanya mengalami kegagalan dalam usahanya. Ya sudahlah, gini aja lah, pokoknya sama makan aja, ucap syukur. No. Itu berarti kita meremehkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar memberi saudara hidup yang sekedarnya, tetapi hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang penuh pengharapan. Itu sebab saudara dalam hal apapun, di dalam rumah tangga, di dalam saudara bekerja, saya selalu berkata kepada guru-guru di tempat kita, kebesarkan kapasitas hidupmu masing-masing. Jangan cuma nanya, ya sudahlah, mau namanya guru TK mau ngomong apa? Guru TK itu ya sebenarnya ngajari anak-anak kecil ini. Apa yang diajar anak-anak kecil? Ya, 1 and 1, I love mommy. Ya, paling cuma aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tepuk tangan bersama. Saudara, mau ngajar apa? Mau cuma nanya guru saja. Saudara dan saya, mari percaya, kalau engkau sedang dalam pekerjaan, apapun pekerjaan yang hari ini ada di tanganmu, kerjakan itu dengan penuh pengharapan. Amin. Kenapa? Kayaknya sih guru TK. Tapi mari percaya, ketika engkau sebagai guru TK, engkau mengajar anak-anak TK ini, itu sebuah ini yang dia tidak akan pernah lupakan, dan itu akan dia bawa sampai dia dewasa. Amin. Ketika saudara ajar anak-anak TK membasuh tangan sebelum makan, dibiasakan. Mau makan berdoa dulu, mau tidur jangan lupa ya teman-teman. Kalau di rumah mau tidur berdoa. Kalau tidak berdoa seperti kelinci. Sering aku begitu. Ya lagunya kan begitu. Ya. Nah, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat doa. Tidak dapat sembahyang. Tidak bisa sembahyang, tidak bisa berdoa, kayak kelinci. Wah, kita sering kali menakutkan. Mari percaya, lakukan itu dengan sebuah pengharapan. Mungkin kita punya murid dalam pekerjaan
karena saya seorang guru. Mungkin kan menghadapi, aduh punya murid kok. Tapi mari percaya, lakukan itu dengan sebuah pengharapan. Yes, hari ini mungkin muridku dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tapi mari percaya, satu kali murid-murid kita setelah dewasa kelak nanti akan cari kita. Mem Tabita. Siapa kamu ya? Kok Tabita panggil? Muridnya Mem Tabita di SMP. Sekarang di mana? Ya, situ kan Mem. Ya, Tuhan percayakan saya beri. Haleluya. Harusnya begitu. Lakukan saja dengan pengharapan. Amin. Tapi kalau saudara saya lakukan tanpa pengharapan, ya saya cuma guru sekolah minggu, murid saya cuma 8. Saudara dan saya yang percaya. Saudara tahu banyak kesaksian yang tahu Tuhan. Reinhard Bonnke, siapa yang melayani ketika dia pergi Summer, ya si tokoh Pentakosta yang pertama. Kapan dia bertobat? Ketika di satu kebaktian, ke satu kebaktian tidak ada pemain musiknya. Ya, di satu kebaktian yang semua orang tua-tua, hanya dia yang muda sendirian. Dia sudah merasa kebaktian bersama dengan orang tua. Yang khotbah biasa, yang pujian tenang. Ya, tapi di situ dia dilawat Tuhan. Di situ dia dilawat Tuhan. Kenapa? Buat Tuhan bergerak, tidak ada batasan. Amin. Sebab itu mari bersama-sama. Hidupmu adalah hidup yang penuh pengharapan. Amin. Waktu engkau berumah tanggalah dengan penuh pengharapan. Mungkin hari ini engkau belum lihat rumah tangga yang harmonis. Marilah punya pengharapan. Kristus akan mengubah keluargamu. Amin. Yesus akan mengubah pernikahanmu. Ketika engkau bekerja, sepertinya ya gaji saya cuma segini, ya murid saya cuma segini, ya usaha saya cuma begini. Kalau sudah cuma ada ya sudah terimanya cuma ada ya. Tapi kalau sudah lakukan itu dengan sebuah pengharapan akan Tuhan, saya ingat betul saudara. Apa yang saya sampai tidak bisa lupa, yang engkau Yusak selalu katakan, hidupmu tidak pernah dikuasai oleh gajimu. Hidupmu ditentukan oleh berkat Tuhan. Engkau Yusak selalu berulang kali sampaikan, hidupmu tidak dikuasai oleh gajimu, hidupmu dikuasai oleh berkat Tuhan. Amin. Hidupmu juga tidak dikuasai oleh siapakah orang tua, tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu. Wah, orang tua saya orang biasa, ya, tidak punya modal, tidak punya kemampuan. Saudara lihat siapa Pak Jokowi sebelumnya, cuma hanya pengusaha mebel, ya, anak Kulon Progo. Ya, Pak SBY, mantan presiden kita, juga dari mana? Kota besar kan? Bukan, orang Pacitan. Ya, Pak SBY orang Pacitan. Si Pak Jokowi orang Kulon Progo alias orang Solo. Ya, orang Solo. Tapi siapa yang menyangka ketika dewasa dia jadi presiden? Amin. Saya ingat waktu saya masih melayani rumah singgah di TPA, ada satu murid saya, ya, satu murid saya kecil. Waktu saya tanya, apa cita-citamu nanti besar? Salah satunya ada yang berkata, aku mau jadi presiden. Amin. Anaknya pemulung. Anaknya pemulung, cita-citanya jadi presiden. Tidak tanggung-tanggung, bukan mau jadi polisi atau jadi tentara, enggak. Yang anak-anak lain saya tanya, kamu cita-citanya apa? Polisi. Loh, bukan jelek, enggak. Cuma saya lihat, ini anak punya pengharapan yang luar biasa. Bapak ibunya cuma pemulung sampah di TPA, tapi anaknya cita-citanya ditanya, nanti kamu besar mau jadi apa nih? Mau jadi presiden. Saudara dan saya aja kadang kalau bertanya, kamu nanti besar mau jadi apa? Ya sudahlah, katanya Tuhan. Ya memang betul apa katanya Tuhan. Tapi setiap saudara dan saya harus punya pengharapan. Harus ada pengharapan. Amin. Mulai hari ini lakukan apapun dalam hidupmu dengan pengharapan. Dalam pelayananmu juga sama. Ya, yang datang cuma satu orang dan yang lainnya biasa saja. Saudara, saya mengucap syukur Tuhan melatih kami. Nah, kalau mau dibilang begitu,
masih merintis pekerjaan Tuhan di tempat ini, berapa jiwa yang kami layani? Cuma satu keluarga, undang banyak orang, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Cuma kita keluarga dan keluarga pemilik rumah, cuma itu saja. Ya sudah, siapa lihat dan sebagainya kita layani dengan segenap hati kita. Saya mengucap syukur Tuhan melatih saya, mau khotbah di depan ratusan, ribuan, sama khotbah di depan 1-2 orang, saya tetap khotbahnya sama, tetap berapi-api, tetap menggelegar. Enggak, saya enggak pernah. Yang datang jemaatnya cuma 2 orang. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita baca. Kasihan saudara. Kenapa? Jemaatnya datang 2, yang khotbah melempem. Nah, yang 2 ngantuk di sana. Biarkan yang 2 ini pun pulang ke bawah api yang dari Tuhan. Sampai kemari lakukan apapun dengan pengharapan. Saya tidak pernah mimpi saudara ada gedung gereja seperti ini. Saya tidak pernah mimpi ada gedung sekolah seperti ini. Loh, jemaat cuma hanya satu keluarga, almarhum Bu Tanaian dan suaminya serta 2 orang anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Cuma itu saja, nggak ada yang mau melayani. Mau berangkat ke Gresik pun kita nggak tahu siapa-siapa dan tidak tahu jalan. Tapi kita berangkat dengan penuh pengharapan. Kita berangkat dengan penuh pengharapan. Wah, hidup dari mana? Nggak tahu. Tapi kamu tahu kami taruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sampai bendahara kita dulu almarhum Bu Tanaian, Bu Fani, dia kalau lihat bukan Fani ini ya. Bu Tanaian namanya panggilannya Bu Fani gitu ya. Karena dia bendahara kita yang pertama, ketika dia menghitung persembahan, dia bingung. Bu, Ibu bisa tak ini hidup? Kenapa? Waktu awal-awal kami merintis pekerjaan Tuhan di Gresik sini di Siwalan, persembahan tiap minggu cuma 23.000, 18.000, cuma segitu. Perpuluhan yang masuk cuma 1, berapa? 70.000. Kalau dihitung ayo, cukup nggak sih? Saya sudah 2 orang anak dan sedang hamil besar. Ya, sedang hamil besar. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya harus melahirkan anak yang ketiga. Ya, 3 orang anak. Ya, tapi bukan karena terpaksa. Tapi kalau puasa pun karena memang ya kita sedang mau ambil puasa. Nyatanya sampai hari ini Tuhan memberkati. Sampai hari ini Tuhan menyertai. Kenapa? Karena kita belajar melakukan segala sesuatu dengan pengharapan akan Kristus. Amin. Kita saudara-saudara saya, apapun lah yang kau lakukan. Kenapa? Karena Yesus kita hidup. Amin. Lakukan semuanya dengan pengharapan. Karena kalau engkau punya pengharapan, engkau tidak akan loyo. Amin. Engkau tidak akan lemah. Selama orang punya pengharapan, dia punya semangat hidup, dia punya semangat untuk berjuang, karena dia masih punya pengharapan. Tapi kalau satu orang sudah tidak lagi punya pengharapan, maka dia akan berkata, sudahlah Tuhan, sudahlah, tidak ada yang bisa saya harapkan lagi. Mintanya pulang. Mintanya pulang, bukan pulang ke rumah. Pulang ke mana? Ke rumah Bapak di surga. Karena tidak punya pengharapan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, jangan engkau cuma hanya sekedar tahu Yesusmu mati, tetapi percayalah Yesusmu, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan kebangkitan itu memberikan kepada saudara dan saya suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan dikatakan apa itu pengharapannya? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. 1, tidak binasa, dan tidak dapat binasa. Artinya kekal. Yang tidak dapat cemar. Artinya apa? Selalu bersih, selalu murni, selalu kudus, selalu benar. Karena tidak dapat cemar. Yang ketiga, yang tidak dapat layu. Nggak dapat layu. Di mana ada ini semua? Yang tidak dapat binasa. Kenyataannya di bumi semua ada segala sesuatu
bisa binasa, termasuk tubuh kita. Kalau Tuhan belum datang yang kedua kali dan Tuhan tetapkan kita meninggal, bisa meninggal nggak? Bisa. Bukan berarti dekat dengan Tuhan lalu kita tidak bisa meninggal, gitu ya. Kita bisa saja. Yang kedua, tidak dapat cenah. Adakah di dunia ini yang tidak dapat cenah? Tidak ada. Baju saudara mau cuci berapa kali? Kalau saudara main-main, saudara duduk di tempat yang kotor-kotor lah, kotor. Masih banyak yang bisa cenah di dunia ini. Lalu apa yang tidak dapat lagi? Di mana-mana di dunia ini mau bunga kayak apapun, kecuali kalau bunga plastik. Kecuali bunga plastik. Tapi kalau bunga yang orisinil, bunga yang hidup, lari enggak? Mau walaupun dikasih air, gitu. Saudara kalau lihat kematen suka biasanya pakai bunga yang hidup. Tapi lama-lama layu juga kan? Layu juga, kering juga. Tetapi bersyukurlah hidupmu yang penuh pengharapan itu tersimpannya di mana? Di surga. Engkau menerima bagian yang tidak dapat binasa. Dan selama engkau hidup di dunia, hidupmu penuh pengharapan. Dan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi pengharapan bagi orang-orang yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bicara juga ada pengharapan setelah kehidupan yang nanti. Itu sebabnya saudara dan saya, mari percaya kalau yang di surga saja disimpankan buat kita, yang di dunia disayangkan Tuhan ya? Tidak. Roma pasal 8 katakan, kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri, satu-satunya anaknya, putranya yang tunggal untuk saudara dan saya, masakan Tuhan menyayangkan yang lainnya? Mau berkat, mau kesehatan, mau kekuatan, mau keharmonisan, mau apapun lah, kesukses, keberhasilan, itu buat Tuhan terlalu gampang, terlalu gampang. Mau putranya sendiri saja diberikan, apalagi segala kebutuhan itu terlalu mudah buat Bapa di surga. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya jangan pernah hidup tanpa pengharapan. Karena Kristuslah itulah pengharapan kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, itulah pengharapan kita selama kita hidup di dunia dan sampai nyambung hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya hanya berharap kepada Kristus hanya sampai di dunia ini saja, maka saudara yang malam. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Siapa orang yang paling malang di dunia? Ya manusia. Siapa manusia yang paling malang? Saya ganti pertanyaan, bukan orang. Siapa manusia yang paling malang di dunia? Duh, inilah yang siapa orang yang paling malang di dunia? Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, tapi dia cuma percaya Yesus, berharap kepada Yesus hanya untuk perkara-perkara dunia, kesembuhan, keberhasilan, jodoh. Kalau anak-anak muda nih yang belum punya jodoh, ya. Kemudian kalau yang rumah tangga, waktu harmonisan. Kemudian kalau yang pelayanan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya saya diurapi, supaya saya dipakai Tuhan, supaya banyak orang yang mendapat berkat dari hidup saya. Itu semua perkara-perkara di dunia. Sehat, kuat, cantik, sukses. Itu semua perkara-perkara di dunia. Amin. Yang masih bisa binasa. Loh ya kan? Dasar kuat-kuatnya kita loh. Sehat-sehatnya kita. Kalau Tuhan suruh kita pulang enggak? Pulang. Enggak bisa kita ngomong. Tuhan jangan ya. Nanti bisa seperti Hizkia loh enak. Hizkia itu enak ya. Mau mati aja diomongin sama Tuhan. Hizkia, kamu mau mati. Ya, urus rumah tanggamu, urus kerajaanmu. Besok kamu mati. Enak enggak? Enak. Lo ya kan, mau mati aja diomongin dulu sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau
punya dosa, punya kesalahan, kan sempat beres-beres ya. Tuhan, wah saya si pendosa ya, langsung diberesi. Oh ada orang, saya nyalahin orang lain, saya simpen kebencian, kepahitan terhadap orang lain. Oh itu bisa, kalau bisa ketemu orangnya, nggak bisa ketemu orangnya, kali enggak telepon. Saya minta maaf, walaupun dicaci maki, dimarah-marah. Oh iya, saya minta maaf ya. Tahu besok kita mati. Enak kan seharusnya. Tuh besok mau mati, ditotok semua dulu, ya tuh istrinya ditotok dulu, kerajaannya ditotok dulu, perusahaannya ditotok dulu, kan enak. Loh, wah, kurang apa Tuhan kepada istri? Tapi apa yang dibalas sekarang? Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Saya masih ingin hidup lagi. Ditambah Tuhan umur berapa? 15 tahun. Ditambah 15 tahun jadi lebih baik atau lebih jelek? Lebih jelek. Lebih baik mati waktu diomongi Tuhan. Karena apa? Posisi rohaninya lagi tinggi. Tapi justru ketika dia ditambah 15 tahun bukan jadi lebih baik, tapi justru makin jelek. Membuat yang namanya Yehuda dibawa ke Babel. Kenapa? Karena dosa istri. Itu sebabnya saudara. Setiap saudara dan saya mari percaya ya, hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Orang yang paling malang, manusia yang paling malang di dunia ini adalah orang-orang sudah kenal Tuhan Yesus. Kenal Tuhan Yesus itu anugerah, amin. Bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu sebuah kehormatan. Kita boleh melayani raja di atas segala raja. Wow, itu privilege, itu perkenanan, itu anugerah raja di atas segala raja. Enggak semua orang loh, betul enggak? Iya kan? Enggak semua orang kan boleh melayani presiden. Wah, enggak boleh. Apalagi melayani raja di atas segala raja. Ingat Nadab dan Abihu. Dia adalah anak Imam besar. Salah pelayanan disambat api Tuhan, mati di dalam kemah api. Musa sampai yang panggil Tuhan yang suruh Musa keluar dari Urkasdim, ya, keluar dari Midian untuk pergi menghadap Firaun. Tapi di tengah perjalanan, karena Musa melanggar hukum sunat buat anaknya, itu perjanjian dari Abraham. Maka Tuhan buat apa? Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Untung dia punya istri Sipora yang mengerti hukum-hukum orang-orang Israel. Dia selamatkan semua. Itu sebabnya saudara dan saya, mari berharaplah kepada Tuhan, bukan hanya selagi di dalam hidup ini saja. Ingat, selalu dikatakan hidup kita ini seperti kuku kembar. Apa artinya kuku kembar? Kita harus menjaga hidup kita selama di dunia, dan juga harus mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian. Kita tidak bisa berkata, oh saya masih muda, saya belum sampai 50 tahun, oh saya sehat, tidak punya sakit liver, tidak punya diabetes, tidak punya sakit yang macam-macam. Ada banyak orang yang sehat-sehat saja. Ya, sehat-sehat saja. Tuhan bilang pulang. Yang sakit nggak mati-mati. Yang sakit nggak mati-mati. Yang sehat malah mati duluan. Banyak. Ya, banyak peristiwa yang seperti itu. Yang sehat berangkat duluan. Yang sakit-sakit malah nggak berangkat. Sebab itu mari belajar bersama-sama. Hidup kita bukan cuma hidup di dunia ini saja, tapi kita punya kehidupan yang kekal di surga. Amin. Itu sebabnya jangan taruh pengharapanmu hanya perkara-perkara di dunia ini saja. Amin. Tapi mari percaya pengharapanmu di dalam Kristus adalah pengharapan yang nyambung sampai kepada hidup yang kekal. Kolose 1 ayat yang ke-27. Siapakah pengharapan itu? Kepada siapakah pengharapan itu, dan apakah pengharapan yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada saudara dan saya? Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasia yang mulia itu? Apa rahasia yang Tuhan tutup buat bangsa-bangsa yang lain, tapi dinyatakan buat setiap saudara dan saya? Dikatakan
pengharapan akan kemuliaan. Amin. Apa pengharapan kita? Kristus ada di tengah-tengah kita yang percaya. Amin. Sama-sama katakan, Kristus ada di rumah. Kristus ada di rumahku. Kristus ada di dalam keluargaku. Kristus ada dalam hidupku. Kristus ada dalam pekerjaan usahaku. Kristus ada dalam pelayananku. Yang percaya katakan amin. Itulah kuasa kebangkitan. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Ada Kristus di tengah-tengah kita. Ada Kristus di dalam kita. Kita tidak pernah sendiri. Dimanapun kau ada, Kristus tidak pernah meninggalkan kau. Kristus tidak pernah membiarkan kau berkumpul sendiri. Kristus tidak pernah membiarkan kau lemah. Kristus tetap menjadi kekuatan dan pengharapan. Dan Tuhan akan memberikan saudara dan saya yang berharap kepada Tuhan sebuah kemuliaan. Amin. Kalau kita ngomong kemuliaan raja di atas segala raja, itu tidak terkatakan dan tidak tergambarkan. Susah. Dengan apa kita menggambarkan kemuliaan raja segala raja? Dengan apa kita mau melukiskan semua harta yang dapat tergapai, semua tahta yang dapat yang ada di dunia, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah yang terlukiskan, semua nada yang pernah terdengar, takkan bisa menandingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Allahku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kan ku puja dan kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari percaya, amin. Siang bumi boleh berlalu. Kapan siang bumi berlalu? Tidak pernah kan? Siang dan malam tidak pernah bersatu. Ya, tetapi kalau mau siang dan malam pun bisa bersatu. Yesus Kristus akan tetap menyertai kita dan kasih dan setianya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang WA Singa pemain musik. Mari percaya, Yesusku bukan Yesus yang mati, tapi Yesusku Yesus yang hidup dan bangkit, yang memberimu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapanmu bukan hanya sekedar hidup di dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Dan mari percaya saudara, pengharapanmu adalah kemuliaan yang Tuhan punya, kemuliaan yang tidak bisa terlukiskan dan tidak bisa tergantikan, yaitu Kristus ada di tengah-tengahmu. Kristus selalu ada menyertaimu. Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Kristus dia Tuhan
percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kami tahu, mengenal dan percaya bahwa Engkau sudah bangkit dan naik ke surga. Kami percaya ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus agar Rasul dengan Roh Kudus limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan bibras dan baru turun menyertai hidup kita semuanya. Siang hari ini sampai Maranatha, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, masa depan adalah rencanamu. Apapun yang kerjakan Engkau sentuh Tuhan menjadi berhasil. Tuhan akan jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Sehingga Engkau segala firman Tuhan mentah dan melakukannya. Sore hari ini sampai Maranatha, tidak ada yang terpotong, semua tergenapi dan masuk di industri yang yakin dan percaya berkata. Bapak Ibu jangan lupa untuk hari ini off untuk ibadah doa karena sudah full dari tadi pagi, dan besok mulai jam 5 sampai jam 7, siang jam 1, jam 3, sorenya malamnya jam 7 sampai jam 9. Dan terima kasih buat semua doa supportnya yang mana kemarin kita melakukan bakti sosial untuk warga sekitar 2 RT dan juga warga umum ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.